Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 3D Animation akan mempresentasikan challenge skillful tentang pemanfaatan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran diri dalam merawat fasilitas milik bersama. Tim kami berjumlah 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Bayu Sapito. Yang kedua, Abimanyu Fajro Falah. Yang ketiga, Igusti Ngurah Agung Wipa. Yang keempat, Muhammad Azam Rabani. Yang kelima, Tiara Pratiwisya. Selanjutnya latar belakang yang akan dijelaskan oleh Mas Azam. Untuk latar belakang, di berbagai lingkungan seperti perumahan, apartemen, kompleks perkantoran, atau area komunitas lainnya, terdapat fasilitas yang dimiliki bersama. Namun, seringkali kesadaran diri dan tanggung jawab masing-masing individu terhadap pemeliharaan fasilitas milik bersama ini tidak selalu optimal. Dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran diri dalam merawat fasilitas milik bersama, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama, perawatan yang buruk. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kenyamanan fasilitas umum seringkali mengarah pada perilaku yang merusak atau tidak memperhatikan kebersihan dan perawatan fasilitas tersebut. Masyarakat mungkin tidak membuang sampah dengan benar, merusak peralatan, atau tidak menjaga kebersihan area publik. Hal ini dapat menyebabkan fasilitas umum menjadi tidak nyaman, kotor, dan tidak aman. Kemudian, ada kurangnya penghargaan terhadap kepemilikan bersama. Fasilitas umum dimiliki dan dikelola oleh masyarakat secara bersama-sama. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memelihara fasilitas ini dapat mengakibatkan ketidakpedulian terhadap kualitas dan kenyamanan fasilitas tersebut. Kurangnya rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif dapat mengurangi upaya untuk mempertahankan kualitas fasilitas umum. Selanjutnya yaitu ketidakamanan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kenyamanan fasilitas umum juga dapat mencakup masalah keamanan. Misalnya, terdapat fasilitas umum yang rusak, seperti tiang listrik yang ingin rubuh, yang mengakibatkan kabel listrik menjuntai. Hal ini akan membahayakan masyarakat, di mana nantinya bisa saja ada korban tersengat listrik dari kabel listrik tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu kurangnya pemahaman tentang pentingnya fasilitas umum. Beberapa masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami peran dan memanfaat fasilitas umum dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya pemahaman ini dapat mengarah pada kurangnya perhatian terhadap pentingnya menjaga kenyamanan dan kebersihan fasilitas umum. Pendidikan dan kampanye penyadaran dapat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman ini. Selanjutnya, target audience. Saya akan membacakan dari persentase terbesar. Yang pertama yaitu warga sekitar. Adanya beberapa warga, khususnya di kalangan muda, yang masih melakukan aksi vandalisme terhadap fasilitas umum. Hal ini tentu saja mengganggu kebersihan fasilitas umum tersebut. Kemudian yang kedua ada pedagang. Terdapat berbagai pedagang yang masih mengacuhkan kenyamanan fasilitas umum dengan berjualan di fasum tersebut, padahal hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan pengguna yang lain. Yang ketiga yaitu pejalan kaki. Masih banyak para pejalan kaki yang kurang inisiatifnya ketika menemukan fasilitas umum yang rusak dalam kategori ringan. Padahal para pejalan kaki bisa saja memperbaiki fasilitas umum tersebut jika mereka memiliki inisiatif. Selanjutnya, pekerja. Masih adanya para pekerja yang masih suka membuang barang bekas konstruksinya atau bekas pekerjaannya di lingkungan fasilitas umum, di mana hal ini sangat mengganggu kenyamanan orang lain serta kebersihan fasilitas umum. Yang terakhir yaitu pelajar. Masih banyak pelajar yang suka buang sampah bekas jajanannya di sembarang tempat, khususnya fasilitas umum. Hal ini tentu saja mengganggu kenyamanan serta kebersihan fasilitas umum tersebut. Selanjutnya solusi akan dijelaskan oleh Mas Agung. Baik, selanjutnya solusi. Dalam mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kenyamanan fasilitas umum, mengedukasi mereka tentang tanggung jawab kolektif, dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas tersebut.
Kampanye penyadaran, pendidikan, dan kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait dapat membantu membangun kesadaran masyarakat dan meningkatkan kualitas fasilitas umum. Selanjutnya, ke alur kerja. Dalam alur proses kerja pembuatan animasi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama praproduksi. Pada tahap ini, kami melakukan pencarian ide yang akan digunakan untuk bahan animasi yang akan dibuat. Setelah ide sudah ditentukan, kami membuat storyboard untuk dijadikan gambaran bagaimana nanti jalan cerita animasinya. Kemudian, setelah storyboardnya selesai, kami mencari aset-aset yang akan dibutuhkan untuk pembuatan animasi nanti. Yang kedua, produksi. Pada tahap ini, kami mulai membuat animasi sesuai storyboard yang sudah dibuat. Pada proses ini, kami juga melakukan beberapa perbaikan terkait animasinya agar dapat sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pasca produksi. Pada tahap ini, kami melakukan penggabungan serta editing beberapa video animasi yang telah dibuat. Hal ini dibutuhkan karena video animasi yang dibuat terbagi menjadi beberapa scene. Yang terakhir, publikasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir di mana animasi yang telah dibuat siap untuk dipublikasikan ke masyarakat. Selanjutnya ada demo video animasi yang telah kami buat. Berikut demo video yang akan kami sampaikan. Dari video tersebut, kita dapat melihat bahwasanya tidak semua orang peduli dengan salah satu fasilitas keamanan jalan raya. Namun seorang pria walaupun kewalahan dalam memasang plat jalan tersebut, tetapi niatnya sungguh atas keselamatan orang lain. Terlihat di akhir mobil yang terparkir sembarangan itu terbalik. Ini mengingatkan pada kita bahwasanya tidak boleh parkir sembarangan apalagi di tepi jalan. Pedulilah terhadap tata tertib lalu lintas dan lingkungan di sekitarmu, apapun itu, demi keselamatan bersama. Selanjutnya tindak lanjut. Setelah melakukan berbagai solusi yang telah diciptakan dari permasalahan di atas, akan terasa percuma jika tidak diadakannya tindak lanjut atau next action agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Berikut beberapa tindakan lanjut yang dapat dilakukan. Yang pertama, memperluas target pasar agar lebih banyak masyarakat yang teredukasi. Yang kedua, tidak
tidak hanya memanfaatkan media sosial pribadi, kami juga akan mengajukan ke berbagai studio broadcasting untuk menyebarkan informasi terkait social awareness tersebut dalam bentuk iklan layanan masyarakat. Yang terakhir, mengajak lembaga-lembaga serta institusi terkait untuk mengembangkan iklan layanan masyarakat dengan berbagai variasi seperti dalam bentuk video animasi contohnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat sebagai target edukasi tidak mudah bosan ketika menikmati iklan layanan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan presentasi di kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.